warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sempat hadir mengikuti sosialisasi Merdeka Belajar, tepatnya untuk gugus 6 dipusatkan di gugus Insan Cendekia. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kesediaannya menghadiri kegiatan istimewa pada hari ini. Pada hari ini saya melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yang mana kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah tujuannya untuk meningkatkan bagaimana mutu pembelajaran di tempat tugas masing-masing. Kemudian yang kedua, perlu saya laporkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo atau yang mewakili, bahwa yang hadir pada hari ini adalah Bapak Pengawas, Bapak Pemateri, kemudian ibu-ibu kepala sekolah dari gugus Insan Cendekia, juga kepada pendidik dari KB, TK, SD, SMP segugus Cendekia. Untuk itu, sebelum saya tutup kata sambutan ini, kami mohon kepada Bapak Pengawas Kabupaten Wajo untuk membuka acara pembukaan sosialisasi tingkat gugus ini jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Wajo yang dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2022 untuk gugus Insan Cendekia dilaksanakan pada hari ini tanggal 22 Agustus 2022. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya pembacaan kata sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Idris MM, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, sekaligus membuka secara resmi sosialisasi Merdeka Belajar tingkat gugus sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Wajo, gugus Insan Cendekia, Kecamatan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar di tingkat gugus sekolah dengan melibatkan pendidik dan tenaga pendidikan se-Kabupaten Wajo secara serentak hari ini. Mengandalkan sistem peringkat yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, optimalisasi dari beberapa program Merdeka Belajar di Kabupaten Wajo saat ini masih belum menunjukkan angka yang begitu baik. Diperlukan beberapa langkah untuk mendorong untuk lebih optimal lagi, seperti halnya pada capaian implementasi kurikulum mandiri. Saat ini hanya sebanyak 56 sekolah di Kabupaten Wajo, 1 lembaga TK, 16 sekolah SD, 12 SMP, serta PNEP, PKBM sebanyak 7 lembaga. Capaian ini menjadi PR kita bersama untuk mendorong pihak sekolah agar lebih mempersiapkan diri dan melek informasi dalam menyambut kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka.
Kemendikbudristek sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru 2022-2023 untuk satuan pendidikan. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan kesiapan satuan pendidikan di Kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar di tingkat gugus sekolah dibuka secara resmi. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengkang 22 Agustus 2022, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo, cap dan ditandatangani Dr. Andes Faisal, NIP 19950712 1990031015. Demikianlah kata sambutan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Wajo. Mengucapkan kepada Bapak Pengawas yang telah membuka acara kita pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, demi sempurnanya kegiatan kita pada hari ini, kita melangkah ke acara pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ibu Andi Wahida SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 200 Tempe. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk memandu doa dengan tuntunan agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti rangkaian acara sosialisasi Merdeka Belajar. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridai, sebab yang membawa berkah, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi Merdeka Belajar. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kami menyembah kepadamu, kami memohon ampun, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Yang Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan sosialisasi Merdeka Belajar tingkat gugus sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Wajo, gugus Insan Cendekia, Kecamatan Tempe. Marilah bersama-sama kita menutup acara pembukaan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita melangkah ke acara pemberian materi,
kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk beristirahat sejenak. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi Merdeka Belajar ini sebenarnya satu program yang sangat bagus untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang akan diterapkan ke semua sekolah-sekolah. Tujuan daripada sosialisasi yang dilakukan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang Merdeka Belajar. Sedikit sudah kita paham. Kemudian image atau wacana dari Bapak Ibu dulu yang saya mau pindahkan dulu, karena ada wacana begini. Setiap katanya pergantian menteri, pergantian kurikulum. Padahal tidak begitu. Ya. Ada hasil yang harus, ya. Jadi intinya ada hasil nanti. Maka setiap mata pelajaran kalau di SMP itu ada waktu yang diberikan 1 jam setiap mata pelajaran untuk belajar profil Pancasila. Ya. Jadi akan nanti diberikan oleh teman saya nanti. Ya. Jadi proyeknya di situ. Kenapa berbentuk proyek? Anak-anak nanti munculkan bahwa di Kota Sengkang perlu ada penanggulangan misalnya mengenai sampah. Ya, itu jangan guru yang munculkan itu, Bu. Anak-anak nanti setelah beberapa anak-anak itu, siswa kita itu memunculkan beberapa identifikasi menurut dia di Kabupaten Wajo ini nanti setelah itu anak sendiri berembuk mengangkat satu ini yang paling urgent, bukan di dalam kelas, di luar kelas, apalagi kalau misalnya pengamatan. Contoh, Bu, saya kasih, saya dulu mengajar, ketika saya mengajar perubahan budaya, anak-anak saya suruh di bawah, lihat ya, bidang transportasi, silakan anak-anak lihat. Dulu orang mau ke Sentral, dari sini ke Sentral, dia kan dulu Pak jalan kaki, naik sepeda, sekarang bagaimana? Ada kan perubahan, ya. Dulu anak-anak kita, Pak, ya, melalui proses dulu, dimasak, akhirnya mendidih, setelah mendidih capai 100 derajat Celcius, setelah itu bagaimana? Diangkat baru diminum. Sekarang tanpa melalui proses pemanasan, ya, langsung berubah kan? Iya. Perkembangan kurikulum kita di Indonesia seperti yang saya ingat, kurikulum 84 setelah berjalan 5 tahun diadakan lagi penyempurnaan.
penyempurnaan itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, sehingga lahirlah kurikulum disempurnakan. Nah, terus kurikulum 94, kurikulum 94 disempurnakan setelah berjalan 5 tahun. Ya. Nah, setelah berjalan 5 tahun, berlakulah kurikulum yang disempurnakan. Kemudian tahun 2004 berlaku lagi kurikulum 2024, diistilahkan dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, mulai tahun 2004 sejarah riwayat evaluasi pelaksanaan supervisi itu tidak menunggu lagi 5 tahun, 2 tahun, sehingga lahir lagi namanya kurikulum apa? KTSP. Padahal KTSP itu dari dulu memang KTSP sama namanya, saat kurikulum yang dibuat oleh sekolah pasti kurikulum satuan pendidikan, ya kan Bu? Cuma istilah saja berubah. Jadi kalau kaitannya dengan pergantian menteri itu tidak tepat, cuma kebetulan. 5 tambah 5 sama dengan berapa? Tambah nasi oke, sekian detik. Nah, itu melatih ketajaman berpikir kita. Sekarang anak-anak diberi tugas sudah bermalam belum selesai. Dari mana? Tidak sebenarnya. Apa yang dikembangkan metode-metode sekarang itu hanya akarnya dari dulu semua. Dari dulu. Coba dulu ibu masih ingat tentang konsep yang mengatakan manusia lahir seperti kertas putih, sehingga guru menjadi pengajar. Nah sekarang masuk tahun 2000-an, awal tahun 2000-an muncul lagi konsep baru. Sudah lama kita idam-idamkan sejak program nasional ini diluncurkan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, Wajo cepat tanggap, dan ini adalah merupakan program nasional yang wajib kita dukung, sehingga alhamdulillah hari ini 14 kecamatan itu serentak dilakukan sosialisasi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa hal ini terjadi? Sebetulnya pada prinsipnya kurikulum Merdeka Belajar ini capaiannya sama halnya dengan tujuan pendidikan nasional yang kemarin itu dari 2013 yang bagaimana meningkatkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, bertanggung jawab, mandiri dan seterusnya. Itu adalah merupakan kolaborasi dari kurikulum yang baru sekarang ini. Sekalipun banyak rekan-rekan menanggapi bahwa sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah merupakan penjabaran dari kurikulum sebelumnya, sehingga jika kita katakan ada hal yang baru, oke, kemudian ada hal yang sebetulnya tinggal memperbaiki, memulas, menyederhanakan. Saya kira demikian semua. Tentu diharapkan rekan-rekan yang ada di sini senior peserta itu dapat mengikuti secara aktif, kemudian setelah itu sepulangnya dapat mentransfer ilmunya ke masing-masing satuan pendidikan. Ciri identitas atau jati diri atau kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Nah itulah yang ingin ditanamkan di dalam pada diri siswa kita, yang dikenal dengan istilah dimensi. Maka terutama kan dulu tadi. Oke. Kan mana itu kita mau bahas ini. Pelajar, seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selama orang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, masih sekolah tuh jadi dominasi sekolah pelajar nih. Ya. Sebabnya kan tuh SD di dekat sekolah. Yang ini SD ekonomi diwajib di dekat sekolah. Sebab dia selalu belajar. Kok tahu lalu diwade lepas ini ada kalian mulai merangkak dari itu pembelajaran langsung. Ya, oke. Saya sebenarnya posisi saya dalam kegiatan ini hanyalah selaku memantau saja. Tapi meskipun demikian, diberi kesempatan untuk juga menyampaikan beberapa saran dan pendapat, sehingga ada yang mengatakan bahwa saya adalah pemateri. Tapi oke lah, tidak masalah.
Namun pada dasarnya kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan secara luas kepada seluruh warga pendidik, khususnya dalam gugus ini, bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu, dan bagaimana cara atau upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk lebih memahami secara mendalam tentang kurikulum Merdeka, dengan harapan nantinya bahwa setiap sekolah-sekolah yang belum menentukan pilihannya secara mandiri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, itu kita harapkan dia memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan sekolahnya bisa melaksanakan kurikulum Merdeka dengan pilihan mandiri, mandiri berubah ataukah mandiri berbagi. Karena tanpa melakukan sosialisasi seperti ini, tentu saja teman-teman warga pendidikan akan tidak akan termotivasi tanpa mengenal minimal dasar-dasarnya. Adapun mengenai implementasinya nanti, kita tetap akan berupaya bagaimana meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kompetensi seluruh komponen atau warga pendidik sehingga dapat melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar secara mandiri. Saya diberikan wewenang untuk materi mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Dalam hal ini, setelah kurikulum ini diperkenalkan kepada seluruh audiens, yang mana dalam hal ini semua audiens terhimpun dalam satu wadah namanya Gugus 6 Insan Cendekia, dengan antusias menerima pelajaran, yang mana pelajaran ini dan sosialisasi ini akan dia bisa membantu dalam proses pengembangan dan pengenalan kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, setelah dia mengenal, tentu dia berusaha sebagaimana apa yang diharapkan, tentu ingin berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Dari materi-materi yang lain, jadi salah ada kemungkinan nanti 2 materi tersisa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak dari komunitas guru di materi optimalisasi program sekolah penggerak ini. Nantinya mungkin kami hanya mengharap banyak tanya jawab, dan insya Allah ada teman kami yang bisa nanti menambah materi kalau ada yang tersisa. Kita banyak bertanya karena program sekolah penggerak ini masuk di Wajo nanti tahun 2022, yang mana dicanangkan se-Indonesia itu sejak dimulai tahun 2021, tapi Wajo belum dapat kuota pada tahun 2021. Di tahun 2022 ini Wajo masuk kota, sehingga tepatnya akhir tahun 2021 diadakanlah seleksi pertama sampai seleksi kedua, dan ditetapkanlah Wajo mendapat 29 sekolah penggerak. Di antaranya kita ini ada 20 SD, ada 6 TK PAUD, TK, dan ada 3 SMP di angkatan kedua sekolah penggerak secara nasional, dan Wajo masuk kota tahun 2022. Dan salah di tahun 2023 akan sudah ditetapkan juga sekolah penggerak di Kabupaten Wajo.
katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi ini program Kementerian Pendidikan ada dari Sekolah Penggerak ini, tentunya Sekolah Penggerak itu adalah katalis untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia tadi itu. Tujuan pendidikan tadi yang disampaikan ini ya, untuk mewujudkan visi dan tujuan pendidikan Indonesia, sehingga canangkanlah Sekolah Penggerak untuk menjadi katalis mempercepat berjalannya profil pelajar Pancasila. Baik, dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka yang melibatkan kelompok atau komunitas Sekolah Penggerak, kami diberikan amanah oleh Dinas Pendidikan untuk menyampaikan materi dalam hal ini, memotivasi teman-teman khususnya kepala sekolah mulai dari PAUD, KD, PAUD TK, SD, SMP, dan SLB di Kabupaten Wajo untuk meningkatkan progres perekrutan Sekolah Penggerak di Kabupaten Wajo, yang mana sampai pada tahun pelajaran 2022-2023 ini yang Wajo masuk kota Sekolah Penggerak angkatan ketiga sangat menurun dibandingkan dengan kota Kabupaten Wajo di tahun 2022 yang lalu yang telah meloloskan 29 sekolah dari PAUD, SD dan SMP. Di tahun 2022-2023 ini yang lolos baru hanya 11 sekolah. Jadi dalam rangka meningkatkan progres keterlibatan sekolah di Wajo yang jumlahnya kurang lebih 800 lembaga, maka kami diberi amanah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka ini di semua gugus di Kabupaten Wajo, berjalan serentak mulai tanggal 22 sampai 24 Agustus 2022. Pertama, ini dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dengan Bupati. Saya sampaikan yang dia yang dia buat di fakta integrasi itu di patatong asal terpilih menjadi kepala Sekolah Penggerak. Ini wadiki politik, ini politik. Yang politik dia dapat sanksi seperti tadi di Toraja Utara. Sanksinya yaitu DNL pertama isurat pada isu yang 20 juta. Siaga sekolah tamat korolana Bupati Toraja Utara mulai TK, SD, SMP, SMA dikembalikan semua. Kemudian dibatalkan itu SK-nya. Jadi itu Toraja Utara. Kemudian selanjutnya di sini nyeleng kesempatan gurunya dan kepala sekolahnya masuk sebagai penggerak. Ini kali kesempatan selama berlangsung kegiatannya. Kemudian tahap kedua, ini pada pengisian esainya. Di pengisian esai, di situ ada esai. Dan esai ini ada 8 kelompok pertanyaan. Arwah Pangkutanana. Jadi arwah dari ke-8 itu terdiri dari 3 sampai 4 sub. Jadi Yarlo Siti Pakutana, Talu ya riga apa sub Nayawa. Nah itu, kenapa? Karena itu dibocorkan namanya. Dibocorkan nih. Tapi lebih sebudaki pada saat bapak dan ibu mau kerja sana meloni tamu aja di kepala Sekolah Penggerak Tolimoka. Yang kedua, seleksi esai. Jadi pada seleksi esai itu ada pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Jadi pengalaman yang dimiliki di situ yaitu bahwa
bawa pengalaman tak ke sekolah tak itu menurut aku aja tak ada pengalaman tahu. Nah, ini yang banyak yang tidak lulus. Nah, ini kenapa dia memodifikasi saja apa yang dipunya orang, yang dia punya orang. Jadi sehingga kewalahan nih pada saat wawancara. Fakta wawancara. Jadi nih, jadi pada saat kita mengisi itu ya tadi saya ini pengalaman karena aku sekolah. Nah ini, kemudian pengalaman di sekolah jangan kita sebutkan yang dapat menjerumuskan orang lain. Jadi sebagai kesimpulan dari yang disampaikan tadi, diharapkan kepada semua peserta dapat termotivasi untuk ikut kepala sekolah penggerak bagi kepala sekolah dan guru penggerak bagi guru. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan ini dapat menggenjot agar semua guru dan semua kepala sekolah bisa masuk sebagai penggerak karena diharapkan semuanya dapat melebihi dari yang diharapkan. Kita hari ini seperti apa? Ini Bapak dan Ibu yang sudah disusun dari Dinas Pendidikan bahwa serentak Kabupaten Wajo hari ini sudah mulai. Yang pertama tentang guru penggerak, ya. Yang kedua tentang sekolah penggerak, tadi sudah disampaikan oleh rekan 2 orang. Kemudian akun belajar. Saya tidak tahu dari dinas siapa yang ditugaskan untuk akun belajar. Tapi karena tadi mengatakan bahwa biasanya dihandle katanya kalau dari guru penggerak. Kemudian yang keempat IKM. IKM tadi sudah dibahas tuntas 2 pengawas andalan kita. Ya, saya juga sudah banyak belajar dari beliau dan banyak berdebat dengan beliau. Karena suruh itu kan, kok kekanasan aja mau pertama aku dengan permasalahan. Jadi sudah apa sih dulu kan masalahnya sebetulnya itu. Jadi itu sehingga total 32 jam pelajaran. Ya. Nah ternyata hari ini dibalik. Ya seharusnya guru penggerak yang tampil duluan. Tapi karena saya yang paling muda, ya, sehingga saya dikasih yang terakhir, paling muda diatur-atur. Saya dimisik banyak setelah itu, siap. Ya, seperti itu Bu. Nah, lain lagi persoalan ini. Inilah persoalannya kita dalam pembelajaran. Nah ini harus yang ditinggalkan. Bayangkan, mungkin kita bisa merasakan itu. Sebuah adil, satu pelajaran. Nah, bagaimana kalau soalnya memanjang? Maka sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang zaman kita akan mencap bahwa ikan itu adalah binatang paling terbodoh di dunia. Karena soalnya adalah memanjang. Besoknya kita buat soal berenang, maka kita akan mencap sepanjang hidup bahwa monyet adalah binatang terbodoh di dunia, kan tidak bisa berenang. Artinya Bapak dan Ibu, mari kita memberdayakan potensi-potensi anak. Inilah yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana membelajarkan sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak usah kita bahas itu karena bukan tempatnya. Itu hanya sekedar Bapak dan Ibu, kita fokus pada tugas saya tentang guru penggerak. Ya, saya ingin perjelas Bapak dan Ibu, saya bukan alumni guru penggerak. Saya adalah pengajar penggerak. Jadi ada tingkatannya itu di istilah. Ada guru penggerak, baru levelnya itu di atas satu level itu namanya pengajar penggerak. Satu level di atasnya namanya fasilitator. Satu level di atasnya, ini level tertinggi namanya instruktur. Nah, alhamdulillah angkatan keempat secara nasional dan angkatan kedua di Kabupaten Wajo, saya berhasil masuk di tenaga pengajar penggerak bersama 4 orang teman dan sekarang masih bertugas. Ini prosesnya sudah masuk di panen karya, loka karya ke-7. Salam guru penggerak. Saya Angkayus dari komunitas guru penggerak. Hadir pada kegiatan ini dengan fokus pada kegiatan sosialisasi tentang guru penggerak di Kabupaten Wajo. Harapannya adalah
pada teman-teman untuk masuk bergabung di guru penggerak. Di melalui guru penggerak inilah nanti akan teman-teman mendapatkan banyak ilmu, wawasan bagaimana memimpin pembelajaran ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi melalui momen dan kegiatan pada hari ini, meskipun sifatnya sosialisasi, tetapi tentu kita berharap bahwa teman-teman punya motivasi, punya keinginan dan punya kemauan yang kuat untuk bergabung pada guru penggerak demi untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutupan sosialisasi Merdeka Belajar tingkat gugus sekolah jenjang PAUD, SD, SMP se-Kabupaten Wajo, gugus Insan Cendekia, Kecamatan Tempe, dimulai dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Selanjutnya, kesan dan pesan dari peserta sosialisasi Merdeka Belajar yang akan dibawakan oleh Ibu Suryani SPD. Dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore hari ini kita masih ada kesehatan untuk sampai menghadiri acara sosialisasi Merdeka Belajar tingkat gugus sekolah SD dan PAUD, SD dan SMP. Kesan saya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali mewakili teman-teman. Alhamdulillah dengan diadakannya ini Bapak Pengawas, Ibu dan para pemateri guru penggerak. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi Merdeka Belajar ini kami sangat bersyukur karena itu menambah ilmu bagi kami dan ini bisa kami realisasikan di sekolah kami. Ini dan harapan kami Pak kepada Bapak Pengawas, Ibu Pengawas dan kepada guru penggerak, mudah-mudahan esok lusa masih ada lagi pembelajaran yang seperti ini, kegiatan sosialisasi supaya kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu juga harapan kami bagaimana supaya nanti semester depan di akhir Merdeka Belajar untuk yang sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar ini supaya bisa ada lagi pertemuan. Bisa nanti titipan kepada Bapak dan Ibu Pengawas bahwa kalau bisa nanti ada semacam sharing dari sekolah yang telah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, mungkin bagi mereka yang telah menerapkan di kurang lebih 1 semester ini, supaya mereka bisa berbagi apa kesan-kesan suka duka selama melaksanakan implementasi kurikulum. Teman-teman para pengawas, baik pengawas manajerial maupun pengawas akademik, begitu juga pada guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, dan hati-hatinya secara energi memberikan bagaimana ke depan kurikulum Merdeka itu harus sampai pada kita semua, baik guru dan kepala sekolah. Pribadi selaku pengawas yang mewakili kepala dinas, kebersamaan kita itu ada hal-hal terutama yang tidak berkenan di dalam penyampaian materi ke semua narasumber kita. Saya mewakili apa menurut Bapak Ibu yang kurang lengkap, Ibu lah, Bapak lah yang melengkapi dan menyempurnakannya. Dimana kita tahu bahwa kemampuan kita itu terbatas sebagai manusia biasa. Iya. Dalam bahasa Bugis, mapeaca anu kae, mape bongo anu dede. Sosialisasi ini semuanya mendapat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai ibadah. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah, sekaligus saya tutup dengan resmi. Demikianlah saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.